Do you wanna know? Kita lanjutkan ke bagian merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar dilakukan ketika penyebutnya berbentuk akar. Jadi syarat merasionalkan bentuk akar adalah penyebutnya berbentuk akar. Jadi penyebutnya bukan pembilangnya. Jadi kalau pembilangnya yang berbentuk akar kita biarkan saja. Tapi kalau penyebutnya yang berbentuk akar maka kita harus rasionalkan. Bagaimana cara merasionalkannya? Perhatikan bentuk berikut ini. Kalau bentuknya akar 2/5, jadi akar 2/5, ini tidak perlu dirasionalkan. Oke, kenapa tidak perlu dirasionalkan? Karena yang berbentuk akar adalah pembilangnya, sedangkan syarat merasionalkan itu adalah penyebutnya. Contoh yang perlu kita rasionalkan adalah 2/5. Nah, untuk contoh yang nomor 2, yang berbentuk akar adalah penyebutnya, akar 5, maka perlu kita rasionalkan. Oke, bagaimana cara merasionalkannya? Nah, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya berbentuk akar, maka untuk menyelesaikan soal yang nomor 2, ini harus kita kalikan dengan akar yang sama. Jadi cara merasionalkannya adalah kalikan dengan akar yang sama. Nah, jadi kita harus kalikan dengan akar yang sama, berarti 2/5 dikali. Karena di bawahnya penyebutnya berbentuk akar 5, cara merasionalkannya kita kalikan dengan akar yang sama, maka dikali akar 5/5. Nah, jadi kita kalikan dengan akar yang sama pembilang dan penyebutnya. Nah, baru sekarang kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 2 dikali akar 5 per akar 5 dikali akar 5. Nah, untuk hal ini yang perlu diperhatikan pertama adalah, jadi sebelum kita lanjutkan, yang perlu diingat. Nah, jadi ini perlu diingat bahwasanya perkalian akar A dikali akar A, ini sama dengan akar A kali A atau akar A pangkat 2. Nah, karena akar pangkat 2 ketemu 2, maka ini boleh dicoret, maka hasil akhirnya adalah A. Jadi akar A kali akar A, nilainya adalah A. Contoh, akar 2 dikali akar 2, ini sama dengan akar 2 kali 2, 4. Akar 4 sama dengan 2. Nah, jadi langsung saja nanti kalau misalnya akar 2 kali akar 2 itu 2. Kalau misalnya nanti akar 3 kali akar 3, maka hasilnya pasti 3. Kemudian akar 4 kali akar 4, maka hasilnya 4. Nah, kita balik lagi ke soal yang ini. 2 kali akar 5, ingat lagi, perkalian dalam bentuk kalau bilangannya bulat dengan bentuk akar, maka hasil perkaliannya tetap 2 akar 5. Oke, kemudian per akar 5 kali akar 5, ingat ini tadi, berarti akar 5 kali akar 5, 5. Maka hasilnya adalah 2 akar 5/5, atau boleh ditulis 2/5 akar 5. Nah, begitu cara merasionalkan bentuk akar. Nah, kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya yang nomor 3. 5/2 akar 2. Nah, 5/2 akar 2, rasionalkanlah bentuk akar tersebut. Kita harus lihat dulu apakah penyebutnya berbentuk akar atau tidak. Nah, soal yang nomor 3, penyebutnya berbentuk akar. Maka harus kita kalikan dengan akar yang sama. Oke, kita kalikan dengan akar yang sama. Perhatikan akarnya berapa? Akar 2. Berarti cukup dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadi walaupun ada angka di depannya, cukup dikalikan dengan akarnya saja. Berarti kalikan dengan akar yang samanya, yaitu akar 2 per akar 2.
sama pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 5 kali akar 2 per 2 akar 2 kali 2. Berarti 2 akar 2 kali akar 2. Perlu diingat bahwa 5 kali akar 2 ini sama dengan 5 akar 2. Oke? Jadi 5 kali akar 2 itu 5 akar 2, bukan akar 10. Kecuali akar 5 kali akar 2 baru 10. Per. Nah, ini kalikan akar 2 kali akar 2 tadi sama dengan 2. Maka 2 depan ini satukan dulu. Berarti 2 kali 2. Maka 5 akar 2 per 2 kali 2, 4. Oke, maka hasilnya adalah 5 akar 2 per 4, atau boleh ditulis 5 per 4 akar 2. Kita lanjutkan soal yang nomor 4. Rasionalkanlah penyebut pecahan berikut, akar 2 per akar 5. Nah, kita lihat adalah penyebutnya. Penyebutnya berbentuk akar, maka harus dikalikan dengan akar yang sama dari penyebutnya. Jadi yang perhatikan adalah akar dari penyebutnya. Berarti kali akar penyebutnya 5, berarti akar 5 per akar 5. Oke, jadi harus diingat, walaupun pembilangnya berbentuk akar, yang harus diperhatikan adalah penyebutnya. Nah, tinggal dikalikan akar pembilang, akar 2 kali akar 5, per penyebutnya adalah akar 5 kali akar 5. Ingat lagi, perkalian bentuk akar 2 kali akar 5, ini sama artinya dengan akar 2 dikali 5. Per akar 5 kali akar 5, ingat lagi yang tadi, akar 25 atau sama dengan 5. Kalau akar 2 kali akar 5, akar 2 kali 5 yaitu akar 10 per 5. Atau bentuk ini boleh ditulis, kalau akar 10 berarti koefisien depan akar 1, berarti 1 per 5 akar 10. Nah, boleh ditulis seperti bentuk yang terakhir. Oke, kita lihat soal selanjutnya, nomor 5. Oke, kita lihat akar 5 per 2 akar 6. Nah, bagaimana cara merasionalkan bentuk yang nomor 5? Yang perlu diperhatikan adalah bentuk akar dari penyebutnya. Maka harus dikalikan dengan akar yang sama dari penyebutnya. Berarti kali akar dari penyebutnya adalah akar 6 per akar 6. Jadi atas bawah harus dikalikan dengan akar yang sama. Berarti kalikan akar 5 kali akar 6. Berarti kita tulis akar 5 kali 6 per, ini sama dengan akar 2, akar 6 kali akar 6. Akar 5 kali 6 sama dengan akar 30 per 2 akar 6 kali, ini kan 2 kali akar 6 artinya. Kita kalikan dulu akarnya. Akar 6 kali akar 6 adalah 6, 6 kali 2, 12. Oke, jadi hasilnya akar 30 per 12, atau boleh ditulis 1 per 12 akar 30. Dari mana datangnya 1? Yaitu koefisien depan akarnya. Oke, itu cara merasionalkan bentuk akar. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan merasionalkan bentuk akar jika penyebutnya berbentuk akar, namun berbeda dari soal atau merasionalkan bentuk akar yang pertama tadi. Nah, sekarang kalau bentuk merasionalkannya seperti ini. Misal, A per B tambah akar C. Nah, perhatikan penyebutnya. Penyebutnya berbentuk akar, namun dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Bagaimana cara merasionalkannya? Berbeda dengan bentuk yang pertama tadi. Kalau bentuk yang pertama, bentuknya hanya seperti 2 per akar 5 atau 3 per 2 akar 2. Nah, tidak ada tanda tambah atau tanda kurang di sana. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti contoh yang berikut, A per B tambah akar C, bagaimana cara merasionalkannya? Nah, ini yang akan kita pelajari bagaimana cara merasionalkannya. Nah, cara merasionalkan bentuk akar, jika penyebutnya dipisahkan tanda tambah atau tanda kurang, maka ini harus dikalikan akar sekawannya. Kalau bentuk sebelumnya, penyebutnya harus dikalikan dengan akar yang sama. Kalau dia dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang penyebutnya, maka bagaimana cara merasionalkannya? Rasionalkan dengan mengalihkan akar sekawannya. Jadi, kalau di soal kita tambah, maka akar sekawannya pasti kurang. Nah, untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh berikut ini. Dua per 4 ditambah akar 5. Jadi, rasionalkanlah penyebut berbentuk akar berikut ini.
Nah, kita lihat penyebutnya berbentuk akar, ada akar 5 di sini, namun dipisahkan oleh tanda tambah. Yang harus diingat bahwa dikalikan dengan akar sekawan. Kawan dari tambah adalah kurang, maka harus dikalikan dengan bilangannya sama, 4, tapi tandanya yang hanya berubah. Berarti kurang akar 5, di bawahnya juga dikalikan hal yang sama, 4 kurang akar 5. Jadi kalau di sini tambah, maka pengalinya adalah lawannya. Oke, kalau di sini kurang, maka lawannya tambah. Di sini harus tambah. Nah, baru kita kalikan. 2 kali, artinya 2 dikali dalam kurung 4 kurang akar 5. Oke, nah, penyebut kali penyebut, berarti 4 tambah akar 5 dikali 4 kurang akar 5. Oke, nah, ingat lagi bentuk. Ini harus diingat. Bahwasanya akar A tambah akar B dikali akar A dikurang akar B, ini sama artinya dengan, kita lihat, akar A kali akar A. Akar A kali akar A tadi apa nilainya? Jadi dikalikan akar A kali akar A, yaitu akar A kuadrat, atau sama dengan A tadi, ya enggak? Kemudian akar A kali akar B dengan akar A kali akar B, ini sama dengan akar AB. Nah, tandanya di sini positif kali negatif, pasti hasilnya negatif. Negatif AB. Jadi negatif akar AB. Kemudian yang di atas juga gitu. Akar B kali akar A itu adalah akar AB. Nah, tandanya tambah, akar A juga tambah, maka hasilnya positif akar AB. Kemudian akar B kali akar B itu sama dengan, ingat lagi, akar B kali akar B nilainya B. Positif kali negatif, negatif. Nah, ini negatif akar B ditambah positif akar B, ini hilang. Maka yang tinggal adalah A kurang B. Jadi harus diingat, kalau bentuknya seperti ini, maka akar A tambah akar B kali akar A kurang akar B, ini hasilnya adalah A kurang B. Kemudian kalau dia berbentuk A tambah B kali A kurang B, tapi tandanya harus berlawanan ya. Nah, ini sama artinya dengan cukup mengalihkan, ini sama artinya dengan A kali A. Kalau bentuknya seperti ini lagi, kita kalikan A kali A pangkat 2, A kali B, AB, ini positif, ini negatif, berarti negatif AB. Kemudian B kali A, positif-positif, berarti tambah AB. Kemudian B kali B, B pangkat 2, positif kali negatif, negatif, negatif B pangkat 2. Negatif ketemu positif sama-sama B, habis, berarti A kuadrat kurang B kuadrat. Oke, jadi jika A tambah B kali A kurang B, hasil akhirnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, kita bawakan lagi ke soal kita yang tadi. Nah, kalau untuk yang ini, 2 kali 4 kurang akar 5. Ini kalikan satu-satu dulu. 2 kali 4, 8. Kemudian kurang 2 kali akar 5, itu adalah 2 akar 5. Kemudian nah, berbentuk seperti ini. Nah, ini artinya cukup dengan mengalihkan depan kali depan, belakang kali belakang. Karena di tengah-tengahnya pasti akan dicoret. Karena tandanya berbeda positif dan negatif nih. Ini positif, negatif, maka hasil akhirnya ini positif, negatif, maka hasil akhirnya adalah dikuadratkan. Depan kali depan dikuadratkan, belakang kali belakang jadi kuadrat. Berarti 4 kali 4, 16. Kemudian tandanya positif kali negatif, negatif. Akar 5 kali akar 5, 5. Kemudian 8 kurang 2 akar 5. 8 kurang 2 akar 5 tidak bisa kita kurangkan. Kenapa? Karena 8 tidak ada akarnya. Maka cukup tetap ditulis 8 kurang 2 akar 5 per 16 kurang 5 adalah 11. Maka jawabannya 8 kurang 2 akar 5 per 11. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. 6 per akar 7 kurang 2. Nah, kita lihat penyebutnya berbentuk akar 7. Nah, karena dipisahkan oleh tanda kurang, maka dikalikan dengan akar sekawannya, kurang lawannya adalah tambah. Maka bilangannya tetap akar 7, tandanya berubah, tambah, tetap 2-nya per, di bawahnya juga kalikan hal serupa. Akar 7 tambah 2. Nah, sekarang kita kalikan. 6 kali dalam kurung akar 7 tambah 2 per, di bawah akar 7 kurang 2 dikali akar 7
ditambah 2. Nah, kita lihat akar 6 kali akar 6. 6 kali akar 7 itu adalah 6 akar 7. Berarti ditulis 6 akar 7, kemudian 6 kali 2, 12. Berarti tambah 12 per. Nah, untuk bagian yang bawah cukup dikalikan depan kali depan, akar 7 kali akar 7 itu sama dengan 7. Berarti tulis di bagian bawahnya 7. Kemudian 2 kali 2, 4, tandanya negatif kali positif negatif 4. Maka jadinya 6 akar 7 tambah 12 per 7 kurang 4, 3. Nah, bentuk ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 3 semuanya. 6 bagi 3, 2, maka jadinya 2 akar 7 tambah 12 bagi 3, 4. Jadi hasil akhirnya 2 akar 7 tambah 4. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Bentuknya adalah 5 per akar 10 ditambah akar 5. Rasionalkanlah penyebut bentuk akar tersebut. Nah, kita lihat karena penyebutnya dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang, maka cara merasionalkannya kalikan dengan akar sekawan. Nah, kawan tambah adalah kurang, maka dikali, bilangannya tetap, akar 10 tambah dirubah jadi kurang, akar 5-nya tetap. Bilangannya sama, kalikan di bawah, jadi akar 10 kurang akar 5. Sama dengan yang atas kalikan semua, berarti 5 dikali dalam kurung akar 10 kurang akar 5 per, nah awalnya akar 10 tambah akar 5 dikali akar 10 kurang akar 5. Akar 10 kurang akar 5. Nah, kita kalikan 5 kali akar 10, 5 akar 10, kemudian 5 kali akar 5. Nah, tandanya kurang berarti 5 akar 5. Oke, jadi harus diingat 5 kali akar 10 itu 5 akar 10, bukan akar 50 ya. Karena di sini adalah bilangan bulat tanpa akar. Nah, kemudian per, ini depan kali depan, akar 10 kali akar 10 adalah 10. Kemudian akar 5 kali akar 5, yaitu 5. Positif kali negatif, negatif berarti kurang 5. Oke, berarti 5 akar 10 dikurang 5 akar 5 per 10 dikurang 5, 5. Nah, ini sama-sama bisa bagi 5 semua. 5 akar 10 bagi 5, tinggal akar 10 kurang 5 akar 5 bagi 5, itu adalah akar 5. Oke, jadi kita peroleh jawabannya adalah akar 10 dikurang akar 5. Nah, akar 10 dikurang akar 5 kan tidak bisa, karena akarnya tidak sama. Jadi jawaban kita cukup sampai di sana.